Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita tentang Susuk. Sebuah kisah yang berjudul Susuk Sang Bintang Dangdut. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di bawah langit senja yang jingga di desa Karangmulyo di lereng perbukitan Jawa Tengah tampak damai. Pohon kelapa di ujung sawah bergoyang pelan diterpa angin, sementara asap dari dapur-dapur kayu mulai mengepul, membawa aroma masakan sederhana. Di halaman rumah Pak Lurah, sebuah panggung bambu sederhana berdiri, dihias janur kuning dan lampu bolam warna-warni yang berkedip-kedip. Malam ini adalah hajatan pernikahan anak tetangga, Siti, yang menikah dengan pemuda dari desa sebelah. Warga desa berkumpul, duduk lesehan di atas tikar pandan sambil menikmati hidangan sate ayam dan es dawet. Tapi sorotan utama malam ini bukanlah pengantin, melainkan suara emas Ajeng, gadis 17 tahun yang menjadi kebanggaan Karangmulyo. Ajeng berdiri di panggung kecil, mengenakan kebaya sederhana berwarna merah muda yang sedikit pudar karena sering dipakai. Rambutnya yang panjang dikepang rapi, dengan selai melati terselip di samping telinga, aroma khas yang menyatu dengan udara malam. Di tangannya, sebuah mikrofon tua yang kadang mengeluarkan suara kresek jika kabelnya bergoyang. Namun begitu Ajeng membuka mulut dan menyanyikan Bunga Dahlia milik Ine Cynthia, semua orang terdiam. Suaranya yang merdu dengan vibrato khas dangdut yang penuh perasaan, seolah menyihir malam. Para ibu-ibu yang tadinya sibuk mengobrol tentang harga beras langsung terpukau, sementara bapak-bapak menghentikan gerakan rokok kretek di tangan mereka. Anak-anak kecil yang berlarian pun berhenti menatap panggung dengan mata berbinar. Ajeng menyanyi dengan sepenuh hati, seolah setiap kata dalam lagu itu adalah cerita hidupnya sendiri. Matanya yang besar dan ekspresi bergerak mengikuti irama. Sesekali tersenyum pada penonton yang bertepuk tangan, tapi di balik senyumnya ada beban yang hanya dia sendiri yang tahu. Mimpinya untuk menjadi penyanyi dangdut besar seperti idolanya Rhoma Irama atau Elvi Sukaesi terasa seperti bintang di langit. Indah tapi terlalu jauh untuk diraih. Karangmulyo bukan Jakarta. Di desa ini panggung terbesar hanyalah hajatan seperti ini atau paling banter acara 17-an di balai desa. Ajeng tahu jalan ke panggung ibu kota penuh liku, apalagi untuk anak seorang janda penjual jamu seperti dirinya. Setelah penampilan selesai, tepuk tangan membahana. Ajeng turun dari panggung disambut pelukan hangat dari ibunya, Bu Marni, yang berdiri di sudut dengan tampah berisi jamu di tangannya. Wajah Bu Marni yang penuh kerut tersenyum bangga, meski matanya menyimpan kekhawatiran. "Bagus, Nak. Tapi ingat, jangan lupa diri. Suara itu anugerah, jaga baik-baik," katanya lembut. Sambil menepuk pundak Ajeng, Bu Marni tahu betul perjuangan hidup mereka. Sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu, dia menggantungkan hidup dari berjualan jamu keliling. Berjalan kaki dari kampung ke kampung dengan beban pikulan di pundaknya. Ajeng adalah harapannya, tapi juga ketakutannya. Takut anak semata wayangnya terbawa mimpi yang terlalu besar. Saat Ajeng membantu ibunya membereskan tampah, beberapa ibu-ibu mendekat, memuji penampilannya. "Ajeng, suaramu bagus loh, kayak penyanyi dangdut TV itu loh. Kalau pakai susuk, pasti tambah memikat," celetuk Bu RT, setengah bercanda. Ajeng hanya tersenyum kecut, tidak tahu harus menjawab apa. Kata susuk itu bukan hal asing di Karangmulyo. Desas-desus tentang penyanyi dangdut terkenal yang memakai susuk sering jadi bahan obrolan di warung kopi atau pos ronda. Ajeng tidak terlalu memikirkannya, tapi kata-kata itu seperti benih yang tertanam di hatinya, menumbuhkan rasa penasaran sekaligus cemas. Malam itu saat Ajeng berbaring di dipan kayu di kamar kecil mereka, suara jangkrik dan angin malam menemani pikirannya yang melayang. Di dinding kamar, poster Rhoma Irama yang sudah mulai mengelupas menjadi pengingat mimpinya. Tapi di sisi lain,
wajah ibunya yang lelah dan nasihatnya untuk tetap rendah hati terus bergema. Ajeng memejamkan mata, berdoa dalam hati agar Tuhan menunjukkan jalan. Di luar, bulan purnama menerangi Karangmulyo, seolah menjanjikan sesuatu yang besar namun juga penuh misteri. Hari-hari setelah penampilan Ajeng di Hajatan City berlalu seperti biasa di Karangmulyo. Namun ada sesuatu yang berbeda di hati gadis itu. Sorot mata warga yang penuh kagum, pujian yang mengalir, dan bisik-bisik tentang Susuk terus menggema di pikirannya. Setiap kali ia membantu ibunya mengulek kunyit untuk jamu di dapur sederhana mereka, pikirannya melayang ke panggung-panggung besar yang ia lihat di televisi tetangga. Gambar lampu sorot, gaun berkilau, dan ribuan penonton yang berteriak memanggil nama penyanyi dangdut terkenal membuat dadanya berdebar. Tapi di sisi lain realitas hidupnya, rumah berdinding anyaman bambu, suara ayam berkokok di pagi hari, dan aroma jamu yang selalu menempel di pakaian ibunya mengikatnya erat ke tanah desa. Pagi itu Ajeng diminta tampil di sebuah acara pernikahan di desa tetangga, Wonorejo, yang jaraknya sekitar 1 jam naik angkot dari Karangmulyo. Acara ini lebih besar, dengan tenda plastik biru putih yang membentang di lapangan desa dan orkes dangdut lokal yang sudah mulai mengalunkan lagu-lagu hits. Ajeng tiba dengan kebaya biru tua yang dipinjam dari tetangga. Rambutnya kembali dikepang dengan melati dan sedikit bedak tabur di wajahnya. Penampilannya malam itu kembali memukau. Ia menyanyikan terlena dengan penuh penghayatan. Suaranya mengalir lembut namun penuh tenaga, membuat para tamu, dari anak-anak hingga kakek-kakek nenek, ikut bergoyang. Sorak-sorai dan tepuk tangan menggema saat ia menutup penampilan dengan senyum malu-malu. Setelah turun dari panggung, Ajeng duduk di sudut tenda, menyeruput es teh yang diberikan panitia. Keringat masih membasahi dahinya dan jantungnya berdegup kencang karena adrenalin. Tiba-tiba seorang lelaki tua dengan sorban putih dan kain sarung mendekatinya. Wajahnya keriput, tapi matanya tajam, seolah bisa melihat menembus hati seseorang. Ia memperkenalkan diri sebagai Mbah Suro, dukun tua yang dikenal di Wonorejo karena keahliannya dalam hal-hal gaib. "Kamu punya bakat besar, nak," katanya dengan suara serak namun penuh wibawa. "Suaramu bisa membawa kamu jauh ke panggung-panggung besar, tapi pesona sejati butuh bantuan gaib." Ajeng mengerutkan kening, sedikit bingung namun juga penasaran. Ia pernah mendengar cerita tentang Mbah Suro dari obrolan warga, seorang dukun yang konon bisa membuat orang sukses dengan jimat atau ritual tertentu. "Maksud Mbah apa?" tanya Ajeng hati-hati, tangannya memainkan ujung kepalan rambutnya. Mbah Suro tersenyum tipis, lalu mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari saku bajunya. Di dalamnya tersusun beberapa batang emas kecil, seukuran lidi, berkilau samar di bawah cahaya lampu tenda. "Ini susuk emas. Jika ditanam di tubuhmu, auramu akan memancar, membuat orang tidak bisa lepas dari pesonamu. Penyanyi besar di kota banyak yang memakainya, tapi ada syaratnya. Hati kamu harus tetap bersih. Jangan sampai iri atau keserakahan menguasaimu." Ajeng menatap susuk itu, jantungnya berdetak lebih kencang. Di satu sisi ia merasa takut. Cerita tentang susuk selalu diiringi peringatan. Ada harga yang harus dibayar, ada pantangan yang harus dijaga. Tapi di sisi lain bayangan panggung Jakarta, studio rekaman, dan sorot kamera televisi terasa begitu nyata. Ia membayangkan dirinya berdiri di atas panggung megah, mengenakan gaun berkilau disambut ribuan penonton. "Apa ini aman, Mbah?" tanyanya dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Mbah Suro menatapnya dalam-dalam, seolah menimbang niat di hati Ajeng. "Aman, selama kamu menjaga hati. Susuk ini hanya alat, nak. Yang menentukan nasibmu adalah dirimu sendiri." Ia menutup kotak kayu itu dan menyerahkannya ke tangan Ajeng. "Pikirkan baik-baik. Jika kamu siap, datanglah ke rumahku 3 hari dari sekarang. Tengah malam. Jangan bilang siapa-siapa termasuk ibumu." Malam itu Ajeng pulang ke Karangmulyo dengan pikiran kacau. Di angkot yang bergoyang-goyang melintasi jalanan berbatu, ia memandang keluar jendela ke sawah-sawah yang gelap di bawah sinar bulan. Kotak kayu itu terasa berat di saku bajunya. Meski kecil, ia teringat wajah ibunya yang selalu mengingatkannya untuk rendah hati. Tapi suara lain di hatinya berbisik, "Ini bisa jadi jalan pintas menuju mimpi."
Di desa kecil ini ia hanyalah anak penjual jamu. Di Jakarta ia bisa jadi bintang. Bisikan tentang Susuk terus menggodanya, seperti irama dangdut yang tidak pernah berhenti mengalun di kepalanya. Sesampainya di rumah, Ajeng menyembunyikan kotak itu di bawah bantal. Ia tidak berani menceritakan apapun pada ibunya yang sedang sibuk menyiapkan jamu untuk esok pagi. Di kamar kecilnya ditemani suara jangkrik dan lampu minyak yang temaram, Ajeng menatap poster Rhoma Irama di dinding. Apa ini yang kulakukan untuk sampai ke sana? Gumamnya pada diri sendiri. Malam semakin larut tapi matanya tidak bisa terpejam. Godaan Susuk itu seperti nyanyian yang terus memanggil, menggoda, dan membuatnya ragu antara mimpi besar dan nilai-nilai yang diajarkan ibunya. 3 hari setelah pertemuan dengan Basuro, Ajeng merasa jantungnya berdegup kencang. Sepanjang hari, kotak kayu kecil yang diberikan dukun tua itu masih tersimpan di bawah bantalnya, seperti rahasia yang membebani pikirannya. Siang itu saat membantu ibunya mengemas botol-botol jamu ke dalam tampa, Ajeng tampak gelisah. Bu Marni dengan mata tajam seorang ibu memperhatikan anaknya yang tidak biasanya pendiam. "Kamu kenapa, Nak? Kok murung?" tanyanya sambil mengelap keringat di dahi dengan ujung kain jariknya. Ajeng hanya menggeleng, tersenyum tipis dan berkata, "Cuma capek, Bu." Tapi di dalam hati ia bergulat dengan keputusan besar. Apakah ia benar-benar akan pergi ke rumah Basuro malam ini? Malam tiba dengan cepat. Langit Karangmulyo gelap pekat, hanya diterangi bulan separuh dan taburan bintang. Angin malam membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi, bercampur dengan wangi kemenyan dari rumah-rumah yang mengadakan selamatan. Ajeng menunggu hingga ibunya tertidur. Suara dengkur pelan ibunya terdengar dari kamar sebelah. Dengan hati-hati ia mengenakan kain jarik dan kemeja sederhana, menyelinap keluar membawa kotak kayu itu. Jalan setapak menuju Wonorejo terasa sepi, hanya ditemani suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing dari kejauhan. Ajeng berjalan cepat. Senter kecil di tangannya menerangi tanah berlumpur sambil berusaha menenangkan diri. "Ini untuk mimpiku," gumamnya seolah meyakinkan diri sendiri. Rumah Basuro berdiri di ujung desa Wonorejo, sebuah gubuk kayu sederhana dengan atap genteng yang sudah mulai rapuh. Lampu minyak di teras menyala redup, dan aroma kemenyan menyengat begitu Ajeng mendekat. Basuro sudah menunggu di beranda, duduk bersila di atas tikar pandan, dengan sesaji kecil di depannya. Bunga melati, air dalam kendi tembaga, dan sepiring nasi kuning. "Kamu datang," katanya dengan suara serak. Matanya menatap tajam. "Sudah yakin dengan pilihanmu?" Ajeng mengangguk pelan, meski dadanya terasa sesak. Ia tidak bisa mundur sekarang, bukan setelah bayangan panggung besar terus menghantuinya. Ritual dimulai di ruang dalam rumah yang temaram. Basuro menyalakan beberapa batang kemenyan. Asapnya membumbung membentuk kabut tipis yang membuat Ajeng sedikit batuk. Di tengah ruangan sebuah kain putih dibentangkan, dan Ajeng diminta duduk bersila di atasnya. Basuro mengeluarkan 2 batang susuk emas dari kotak kayu. Kilaunya tampak lebih hidup di bawah cahaya lilin. "1 untuk di dahi, 1 untuk di pinggang," jelasnya. "Ini akan membuka auramu, tapi juga pantangannya. Jaga hati dari iri dan keserakahan. Jika dilanggar, susuk ini akan membalikkan nasibmu." Ajeng menutup mata saat Basuro mulai melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya pelan namun penuh ketakutan. Ia merasa bulu kuduknya merinding, seolah ada energi aneh yang mengalir di udara. Dengan gerakan hati-hati, Basuro menempelkan susuk pertama di dahi Ajeng, lalu yang kedua di pinggangnya. Rasa dingin dan perih sejenak menusuk kulitnya. Tapi tidak ada darah, hanya sensasi aneh yang sulit dijelaskan. "Selesai," kata Basuro setelah beberapa menit. "Sekarang pesonamu akan terpancar, tapi nasibmu ada di tanganmu sendiri." Ajeng pulang ke Karangmulyo menjelang subuh. Tubuhnya lelah, namun hatinya penuh harap. Ia merasa berbeda, lebih percaya diri, seolah ada cahaya baru di dalam dirinya. Ia berdiri di depan cermin tua di kamarnya, menatap wajahnya sendiri. Dahinya tampak sama, tapi matanya seolah lebih hidup, lebih tajam. "Apa ini benar-benar bekerja?" gumamnya setengah tidak percaya. Beberapa hari kemudian, Ajeng mendapat undangan tampil di acara pasar malam di kecamatan tetangga.
sebuah panggung yang jauh lebih besar dari hajatan desa biasa. Ia mengenakan kebaya baru yang dibeli ibunya dengan tabungan kecil mereka. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa sorot matanya mampu menarik perhatian penonton bahkan sebelum ia bernyanyi. Saat ia melantunkan Cinta dan Air Mata, penonton tidak hanya bertepuk tangan, tapi juga menatapnya dengan kagum, seolah terhipnotis. Para pemuda di barisan depan berbisik, memuji kecantikannya, sementara ibu-ibu di belakang memuji suaranya yang berbeda. Namun di balik kepercayaan diri yang baru, ada cemas yang mengintai. Setiap malam saat ia berbaring di dipan kayunya, Ajeng merasa ada beban tidak terlihat di dadanya. Ia teringat kata-kata Mbak Suro tentang pantangan, dan bayangan ritual tengah malam itu terus muncul di mimpinya. Ia juga tidak berani menceritakan apapun pada ibunya. Takut Bu Marni akan marah atau kecewa. Di bawah sinar bulan Karangmulyo, Ajeng mulai bertanya-tanya, apakah susuk ini benar-benar jalan menuju mimpinya, atau justru awal dari sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Hari-hari setelah ritual susuk membawa perubahan besar bagi Ajeng, panggung pasar malam di kecamatan tetangga menjadi titik balik. Penampilannya malam itu bukan hanya memukau, tapi juga menarik perhatian seorang pria parubaya yang mengaku bernama Pak Budi, seorang produser musik dari Semarang. Dengan kemeja batik lengan pendek dan tas telempang yang sudah usang, ia mendekati Ajeng usai acara, menawarkan kartu nama yang sedikit kusut. "Kamu punya bakat, Neng. Suaramu bisa bersaing di kota. Kalau mau, datang ke studio kami di Semarang minggu depan," katanya dengan senyum ramah namun penuh perhitungan. Ajeng memegang kartu itu dengan tangan gemetar, jantungnya berdegup kencang. Semarang, kota besar yang selama ini hanya ia lihat di televisi tetangga, kini terasa begitu dekat. Ajeng membicarakan tawaran itu dengan Bu Marni malam itu di dapur kecil mereka. Di bawah lampu neon yang berkedip-kedip, aroma jamu kunyit masih tercium dari tampah di sudut ruangan. Bu Marni mendengarkan dengan wajah serius, alisnya berkerut. "Kamu yakin, Nak? Kota itu keras, banyak godaan di sana," katanya, suaranya penuh kekhawatiran. Tapi melihat kilau harap di mata Ajeng, ia akhirnya mengangguk pelan. "Kalau ini mimpimu, Ibu dukung. Tapi jangan lupa, siapapun kamu nanti, kamu tetap anak Ibu dari Karangmulyo." Ajeng memeluk ibunya erat, menahan air mata. Ia tidak berani menceritakan soal susuk, meski rasa bersalah mulai menggerogoti hatinya. Minggu berikutnya Ajeng naik bis jurusan Semarang, duduk di dekat jendela dengan tas kain sederhana di pangkuannya. Perjalanan 3 jam itu terasa seperti perjalanan menuju dunia baru. Di studio rekaman kecil di pinggiran kota, ia merekam single pertamanya, Cinta di Bawah Lampu Panggung, sebuah lagu dangdut pop yang ditulis oleh tim Pak Budi. Suara Ajeng yang kini terasa lebih penuh pesona mengalir sempurna di mikrofon studio. Ketika lagu itu diputar di radio-radio lokal di Jawa Tengah, nama Ajeng mulai terkenal. Pendengar di Semarang, Purwokerto hingga Solo memuji suaranya yang menggoda hati. Ajeng sendiri takjub mendengar suaranya di radio tetangga saat pulang ke Karangmulyo. Warga desa mulai memanggilnya Bintang Kecil, dan anak-anak kecil kerap mengintil di belakangnya meminta dia bernyanyi. Tidak butuh waktu lama, kabar tentang Ajeng sampai ke Jakarta. Seorang pencari bakat dari stasiun televisi swasta ternama menghubungi Pak Budi. Dan dalam sebulan, Ajeng sudah duduk di ruang rapat di Jakarta, menandatangani kontrak untuk tampil di acara musik dangdut nasional. Ia pindah ke ibu kota, tinggal di kos-kosan sederhana di daerah Cawang dengan kamar kecil yang bau apek dan jendela menghadap tembok. Tapi bagi Ajeng, ini adalah langkah besar. Panggung televisi dengan lampu sorot dan kamera yang mengelilinginya terasa seperti mimpi yang jadi nyata. Penampilannya di acara Dangdut Mania menjadi sensasi. Media sosial mulai ramai membicarakan gadis desa dengan suara emas, dan pengikut akun Instagramnya yang dikelola oleh tim Pak Budi langsung melonjak. Namun di tengah kilau kesuksesan, Ajeng mulai berubah. Jakarta dengan gemerlapnya pelan-pelan mengikis sifat sederhananya. Ia kini lebih sering memakai gaun panggung yang mahal, riasan tebal, dan sepatu hak tinggi yang membuatnya kesulitan berjalan di gang-gang sempit Karangmulyo saat pulang ke kampung. Ia jarang menelpon Bu Marni yang masih setia berjualan jamu di desa.
"Sibuk bu, banyak jadwal," katanya singkat saat ibunya menanyakan kabar. Teman-teman lamanya seperti Sari yang dulu membantu mempromosikan penampilannya di desa, kini hanya mendapat balasan singkat di WhatsApp. Jika ada, Ajeng tidak sengaja mengabaikan mereka. Ia hanya merasa dunia barunya terlalu cepat, terlalu besar, dan ia harus berlari untuk mengimbanginya. Di Jakarta, Ajeng juga mulai terbawa arus persaingan. Ia mendengar bisik-bisik tentang penyanyi lain yang lebih glamor, lebih populer, dan punya koneksi lebih kuat. Rasa iri mulai menyelinap, terutama saat melihat penyanyi dangdut lain tampil di acara yang lebih besar. Ia lupa pada pantangan Basuro, membiarkan ambisi menguasai hatinya. Susuk di dahi dan pinggangnya terasa seperti bagian dari dirinya sekarang. Tetapi ia tidak lagi memikirkan peringatan dukun tua itu. Baginya, susuk adalah kunci kesuksesannya dan ia yakin bisa mengendalikan semuanya. Malam itu di kamar kosnya, Ajeng menatap cermin sambil merias wajah untuk acara berikutnya. Matanya yang dulu polos kini terlihat lebih tajam, hampir dingin. Di luar, hujan Jakarta mengguyur dan suara klakson mobil terdengar samar. Ajeng tersenyum pada bayangannya. Tapi di dalam hati ada kekosongan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia merasa seperti bintang yang bersinar terang, tapi juga seperti lilin yang perlahan meleleh. Kehilangan dirinya sendiri di tengah gemerlap kota. Jakarta telah menjelma menjadi dunia baru bagi Ajeng. Di usia yang baru menginjak 18 tahun, ia kini dikenal sebagai bintang dangdut muda. Sebuah julukan yang melekat setelah penampilannya di berbagai acara televisi dan konser besar. Apartemen kecil di Cawang yang dulu ia tempati kini diganti dengan unit sewa di kawasan Kalibata yang lebih modern, lengkap dengan AC dan televisi layar datar. Lemari pakaiannya penuh dengan gaun panggung berkilau dan sepatu hak tinggi yang dibeli dari honor tampil. Di meja riasnya kosmetik mahal berjejer, menggantikan bedak tabur sederhana yang dulu ia gunakan di Karangmulyo. Tapi di balik gemerlap ini, ada bayang-bayang yang mulai merayapi hati Ajeng, seperti kabut tipis yang tidak terlihat namun terasa berat. Karir Ajeng terus menanjak. Single keduanya, Goyangan Malam, menjadi hit di platform streaming dan radio nasional. Ia diundang ke talk show, tampil di festival musik dangdut di Senayan, bahkan menjadi bintang tamu di acara ulang tahun stasiun televisi ternama. Penggemarnya, yang sebagian besar adalah anak muda dan ibu-ibu penggemar dangdut, memenuhi kolom komentar Instagramnya dengan pujian. "Ajeng, ratu dangdut baru," tulis seorang pengikut. Tapi di tengah sorak-sorai itu, Ajeng mulai kehilangan pijakan. Ia merasa tekanan untuk terus bersinar semakin besar, apalagi ketika melihat penyanyi lain seperti Dila, seorang diva dangdut yang lebih senior, tampil dengan pesona yang seolah tidak pernah pudar. Ajeng tidak bisa menahan rasa iri yang mulai menggerogoti, terutama saat nama Dila lebih sering disebut di media. Sifat Ajeng berubah perlahan, tapi nyata. Di lokasi syuting ia sering kesal jika kru tidak menyiapkan kebutuhannya dengan cepat. "Kamera kok lambat sih? Aku buru-buru ke acara lain," bentaknya suatu hari. Membuat penata cahaya muda hanya bisa menunduk. Di belakang panggung ia mulai menghindari obrolan dengan penyanyi pendatang baru, merasa mereka hanya ingin menumpang popularitasnya. Bahkan saat pulang ke Karangmulyo untuk lebaran, ia tidak lagi singgah ke rumah Sari, sahabatnya yang dulu selalu setia mendampingi. "Nanti saja, aku capek," katanya saat Sari mengajaknya bertemu, padahal ia hanya menghabiskan waktu di kamar mengecek ponsel. Hubungannya dengan Bu Marni juga merenggang. Telepon dari ibunya sering ia abaikan dengan alasan jadwal padat. Saat Bu Marni mengirim pesan WhatsApp, "Nak, kapan pulang? Ibu kangen." Ajeng hanya membalas singkat, "Nanti Bu, lagi sibuk." Ia tidak ingat nasihat ibunya untuk tetap rendah hati, apalagi peringatan Basuro tentang pantangan susuk. Iri dan ambisi kini menjadi bahan bakar yang mendorongnya mengejar lebih banyak sorotan lampu panggung. Ia ingin menjadi nomor satu, bukan sekedar bintang muda. Susuk di dahi dan pinggangnya yang dulu terasa seperti sumber kepercayaan diri, kini seolah menjadi bagian biasa dari tubuhnya, tidak lagi dianggap istimewa. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, Ajeng mulai merasakan sesuatu yang aneh. Kadang di malam yang sepi, ia mendengar bisikan samar, seperti suara angin tapi dengan kata-kata yang tidak jelas. Ia menganggapnya hanya kelelahan, efek dari jadwal yang tidak pernah berhenti.
Tapi ada juga momen ketika ia menatap cermin dan merasa wajahnya asing. Matanya terlalu tajam, senyumnya terlalu sempurna, seolah bukan miliknya. Mungkin cuma capek. Gumamnya mengusir pikiran itu. Namun rasa cemas itu tidak pernah benar-benar hilang, seperti bayang-bayang yang mengintai di sudut pandangannya. Satu malam setelah tampil di sebuah konser Amal di Ancol, Ajeng duduk di ruang ganti, dikelilingi kru yang sibuk membereskan peralatan. Seorang penata rias, seorang gadis muda bernama Rina, mencoba mengobrol dengannya. "Mbak Ajeng, suaranya tadi bikin merinding, pasti susah ya latihan biar sebagus itu." Ajeng hanya tersenyum tipis, tidak menjawab. Di dalam hati ia merasa Rina hanya ingin mencuri perhatian. Ia lupa bahwa dulu di Karangmulyo ia juga pernah seperti Rina, penuh kagum pada penyanyi besar tanpa motif lain selain kekaguman. Sikapnya yang dingin membuat Rina akhirnya diam, meninggalkan ruangan dengan wajah kecewa. Di apartemennya malam itu Ajeng duduk di sofa, menatap ponselnya dengan penuh notifikasi. Ada undangan untuk tampil di konser besar berikutnya, sebuah acara yang akan disiarkan langsung di televisi nasional. Ini adalah panggung impiannya, puncak karir yang selama ini dia kejar. Tapi di balik kegembiraan itu, ada kekosongan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia teringat wajah Bu Marni yang kini hanya ia lihat lewat foto di ponsel. Ia teringat Sari yang tidak lagi mengirim pesan, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia teringat kata-kata Mbak Suro. "Jaga hati, atau susuk ini akan kembalikan nasibmu." Ajeng menggeleng mencoba mengusir pikiran itu. "Aku baik-baik saja," katanya pada diri sendiri. Tapi suaranya bergetar seolah tidak yakin dengan kata-katanya sendiri. Hujan kembali mengguyur Jakarta malam itu, dan di tengah deru air, Ajeng merasa ada sesuatu yang mengintai. Bukan di luar, tapi di dalam dirinya sendiri. Susuk itu yang dulu ia anggap sebagai kunci kesuksesan, kini terasa seperti beban yang tidak bisa ia lepaskan. Jakarta berkilau di bawah lampu-lampu kota saat Ajeng bersiap untuk penampilan terbesarnya. Konser dangdut spektakuler di G Expo Kemayoran adalah panggung impian yang selama ini hanya ia lihat di televisi. Ribuan penonton memenuhi area dengan sorotan lampu panggung yang menyilaukan dan layar LED raksasa yang memperbesar setiap gerakan penyanyi. Ajeng kini berusia 18 tahun, berdiri di ruang ganti mengenakan gaun panggung berwarna emas yang berkilau dengan payet yang memantulkan cahaya. Rambutnya ditata tinggi dan riasan tebal membuat wajahnya tampak seperti bintang sejati. Tapi di balik penampilan glamor itu ada ketegangan yang tidak bisa ia jelaskan. Sejak beberapa minggu terakhir, bisikan aneh yang ia dengar di malam-malam seperti semakin muncul. Bahkan di siang hari, seolah ada suara yang memanggil dari dalam dirinya. Malam itu Ajeng adalah penutup acara, sebuah kehormatan yang membuatnya bangga sekaligus tegang. Di belakang panggung, ia mencoba menenangkan diri, menggenggam botol air mineral yang sudah setengah kosong. Kru sibuk mondar-mandir, membawa kabel dan mikrofon, sementara suara penonton yang riuh terdengar dari kejauhan. Dila, penyanyi senior yang menjadi saingannya, baru saja tampil dengan penampilan memukau, membuat Ajeng merasa tekanan yang lebih besar. "Aku harus lebih baik dari dia," gumamnya dalam hati, mengabaikan rasa cemas yang mulai menggerogoti. Ia tidak lagi memikirkan pantangan Mbak Suro yang kini terasa seperti cerita lama dari desa yang jauh. Saat nama Ajeng diumumkan, sorak-sorai penonton mengguncang arena. Ia melangkah ke panggung dengan senyum lebar, tangannya melambai ke arah penonton yang berteriak memanggil namanya. Musik orkes dangdut mengalun dan Ajeng mulai menyanyikan Goyang Malam. Lagu hitsnya yang selalu membuat penonton bergoyang. Sorot matanya tajam, gerakannya lincah, dan suaranya mengalir penuh tenaga. Penonton terpukau, beberapa bahkan berdiri dan ikut menari. Tapi di tengah bait kedua, Ajeng tiba-tiba merasa dadanya sesak, seolah udara di paru-paru terhenti. Ia mencoba tetap bernyanyi, tapi suaranya mulai goyah. Tiba-tiba dunia di sekitarnya berputar. Lampu panggung yang terang benderang seolah memudar, dan ia mendengar bisikan itu lagi. Kali ini lebih jelas, seperti suara Mbak Suro, tapi penuh kemarahan. "Kamu melanggar pantangan." Ajeng tersandung, mikrofon terlepas dari tangannya, dan tubuhnya ambruk ke panggung. Sorak penonton berubah menjadi teriakan panik. Kru berlari mendekat, dan layar LED yang tadinya menampilkan wajah Ajeng kini hanya menunjukkan kekacauan.
Di tengah kepanikan, Ajeng merasa kesadarannya memudar. Tapi ia masih mendengar bisikan itu, kini seperti tawa kecil yang menyeramkan, seolah susuk di tubuhnya hidup dan menuntut sesuatu. Ketika ia akhirnya dibawa ke ambulan, penonton masih berdesakan. Beberapa merekam kejadian itu dengan ponsel, membuat video yang segera viral di media sosial. Di rumah sakit, Ajeng terbangun dengan kepala pusing dan tubuh lemas. Tabung oksigen terpasang di hidungnya dan suara monitor jantung berdetak pelan di samping ranjang. Dokter yang memeriksanya, seorang wanita muda dengan kacamata, mengatakan bahwa tidak ada masalah fisik yang jelas. Tekanan darah normal, jantung baik, hanya kelelahan ekstrim. "Mungkin kamu terlalu stres, Mbak, perlu istirahat," katanya dengan nada profesional. Tapi Ajeng tahu ini bukan sekedar stres. Di malam yang sepi di ruang rawat, ia merasa susuk di dahi dan pinggangnya seperti berdenyut. Seolah mengingatkannya pada peringatan Mbak Suro, bisikan itu kembali hadir, kini dengan kata-kata yang lebih jelas. "Kamu harus membayar harga." Ajeng ketakutan. Ia mencoba menghubungi Pak Budi, produser yang membawanya ke Jakarta, tapi pria itu hanya menyarankan agar ia istirahat dan fokus pada pemulihan untuk acara berikutnya. "Kamu bintang, Ajeng, jangan biarkan ini menghentikanmu," katanya melalui telepon. Suaranya penuh optimis yang terasa kosong bagi Ajeng. Ia juga tidak berani menghubungi ibunya, takut ibunya akan panik atau lebih buruk lagi mengetahui rahasia susuk itu. Di kamar rumah sakit yang dingin, Ajeng menatap langit-langit. Air mata mengalir pelan di pipinya. Ia mulai menyadari bahwa kesuksesannya yang ia pikir dibangun oleh bakat dan susuk kini terasa seperti jerat yang mencekik. Hari berikutnya media sosial dipenuhi spekulasi. Beberapa menyebut Ajeng pingsan karena kelelahan, lainnya menyebarkan gosip liar tentang kutukan atau pengaruh gaib. Ajeng membaca beberapa komentar di ponselnya dan hatinya semakin tertekan. Ia teringat Karangmulyo, wajah ibunya, dan nasihat Mbak Suro yang ia abaikan. Untuk pertama kalinya ia merasa takut pada dirinya sendiri, atau lebih tepatnya pada apa yang telah ia biarkan menguasainya. Susuk itu yang dulu dianggap sebagai anugerah, kini terasa seperti bayang-bayang yang tidak bisa ia hindari. Di tengah malam yang sunyi, Ajeng berdoa, memohon petunjuk, tapi bisikan itu terus hadir, mengingatkannya bahwa harga yang harus dibayar mungkin lebih besar dari yang ia bayangkan. Setelah kejadian memalukan di panggung J-Expo, Ajeng merasa dunianya runtuh. Video pingsannya tersebar luas di media sosial dengan komentar yang bercampur antara simpati dan ejekan. Ada yang menyebutnya drama cari sensasi, ada pula yang berspekulasi tentang gangguan gaib. Tekanan dari manajemen dan sorotan publik membuat Ajeng merasa seperti burung dalam sangkar emas. Terlihat indah, tapi terperangkap. Dokter di rumah sakit menyarankan istirahat total, tapi Ajeng tahu masalahnya bukan hanya fisik. Bisikan aneh yang terus menghantuinya, denyutan di dahi dan pinggangnya, serta rasa bersalah yang kian berat mendorongnya untuk membuat keputusan besar. Ia harus pulang ke Karangmulyo. Perjalanan pulang ke desa terasa seperti melangkah mundur ke masa lalu. Di bis jurusan Semarang yang berderit, Ajeng duduk di dekat jendela, memandang sawah dan bukit yang membentang di bawah langit kelabu. Ia mengenakan kaos sederhana dan jilbab polos, berusaha menyamar agar tidak dikenali. Tas kain kecil di pangkuannya berisi pakaian dan beberapa barang pribadi, jauh dari gaun berkilau yang biasa ia pakai di Jakarta. Di hatinya ada campuran rasa takut dan rindu. Ia takut menghadapi ibunya yang pasti kecewa dengan sikapnya selama ini. Tapi ia juga rindu pelukan hangat ibunya dan aroma desa yang dulu memberinya ketenangan. Sesampainya di Karangmulyo, Ajeng disambut pemandangan yang tidak banyak berubah. Pohon kelapa masih bergoyang di ujung sawah dan suara azan maghrib menggema dari masjid kecil di tengah desa. Warga yang melihatnya berbisik, "Itu Ajeng ya? Bintang dangdut?" Tapi Ajeng hanya menunduk, mempercepat langkah menuju rumahnya. Di beranda rumah berdinding anyaman bambu, Bu Marni sedang menyapu halaman. Tanpa jamunya tergeletak di sudut. Melihat Ajeng, wajah Bu Marni berubah dari kaget menjadi campuran lega dan khawatir. "Nah, kenapa gak bilang mau pulang?" katanya, suaranya bergetar. Ajeng tidak bisa menahan air matanya. Ia memeluk ibunya erat, menangis seperti anak kecil. "Maaf Bu, aku salah." Malam itu di dapur kecil dengan lampu neon yang berkedip, Ajeng menceritakan semuanya, kecuali soal susuk. Ia bercerita tentang tekanan di Jakarta,
kesepian di tengah keramaian, dan pingsannya di panggung. Bu Marni mendengarkan dengan sabar, tangannya menggenggam tangan Ajeng. "Kamu lupa, Nak. Sukses itu bukan cuma soal panggung besar. Kalau hatimu kosong, semua itu nggak ada artinya," katanya lembut. Kata-kata itu seperti tamparan halus, membuat Ajeng semakin merasa bersalah. Keesokan harinya Ajeng memutuskan untuk mencari Mbah Suro, berharap dukun tua itu bisa membantu melepaskan Susuk yang kini terasa seperti kutukan. Ia berjalan ke Wonorejo, melewati jalan setapak yang dulu ia lalui saat ritual tengah malam. Tapi sesampainya di gubuk Mbah Suro, ia hanya menemukan rumah kosong dengan pintu terkunci. Tetangga di sebelah rumah memberi kabar mengejutkan. "Mbah Suro meninggal dunia 2 bulan lalu karena sakit tua." Ajeng merasa dunianya semakin gelap. Ia duduk di beranda gubuk itu, menatap kotak kayu kecil yang dulu berisi susuk yang masih ia simpan. Bisikan itu kembali terdengar, samar namun mengancam, membuat bulu kuduknya merinding. Putus asa, Ajeng pergi menemui Pak Lurah, tetua desa yang dikenal bijaksana dan sering menjadi tempat curhat warga. Di balai desa di bawah pohon beringin besar, Pak Lurah mendengar cerita Ajeng. "Nah, kalau kamu merasa ada yang salah, mulailah dengan memperbaiki hati, minta maaf pada orang-orang yang kamu sakiti, kembali ke akar, ke orang-orang yang dulu ada untukmu." Ia menyarankan Ajeng menemui ibunya dan Sari, sahabatnya yang kini menjaga jarak karena sikap acuh Ajeng selama ini. Ajeng pulang dengan hati berat. Ia tahu Pak Lurah benar, tapi bisikan dari susuk itu terus mengganggu, membuatnya ragu. Di malam yang sunyi, ia duduk di depan kayunya, memandang poster Rhoma Irama yang sudah mengelupas di dinding. Ia teringat Sari, yang dulu selalu antusias mempromosikan penampilannya di hajatan desa, dan ibunya yang rela berjalan keliling kampung demi membeli kebaya untuknya. Rasa bersalah kian menyesakan, tapi bisikan itu seolah berbisik, "Kamu tidak perlu mereka, kamu bintang." Ajeng menutup telinga, mencoba mengusir suara itu. Untuk pertama kalinya, ia merasa susuk itu bukan lagi anugerah, melainkan beban yang mengikat. Pagi itu Ajeng bangun dengan perasaan yang sedikit lebih ringan. Meski beban di hatinya belum sepenuhnya hilang, nasihat Pak Lurah malam sebelumnya terngiang di kepalanya. Perbaiki hati, minta maaf pada mereka yang telah ia sakiti. Bisikan aneh dari susuk masih terdengar samar di telinganya, tapi Ajeng bertekad melawan. Hari ini ia akan memulai langkah pertamanya, meminta maaf pada Bu Marni dan Sari. Di dapur kecil rumahnya, Ajeng menemukan ibunya sedang menyiapkan jamu untuk dijual keliling. "Bu, aku mau bicara," katanya pelan, suaranya hampir tenggelam oleh suara ayam di halaman. Ibunya menoleh, alisnya berkerut tapi ia diam, menunggu anaknya melanjutkan. Ajeng menarik nafas dalam, air mata mulai mengenang. "Aku minta maaf, Bu. Aku tahu aku salah. Aku lupa diri di Jakarta, sibuk sama panggung dan popularitas, sampai lupa ibu yang selalu doain aku." Suaranya bergetar dan ia tidak sanggup menatap mata ibunya. "Aku gak pernah tanya kabar ibu, gak pulang lama, padahal ibu yang bikin aku bisa sampai di sini." Ibunya diam sejenak, lalu menggenggam tangan Ajeng. Kerutan di wajahnya lembut saat ia tersenyum. "Ibu tahu kamu cuma terbawa mimpi, Nak. Yang penting kamu sadar sekarang, ibu selalu doain kamu biar jadi anak yang baik, bukan cuma bintang besar." Pelukan hangat ibunya membuat Ajeng semakin terseduh, seperti anak kecil yang menemukan kembali rumahnya. Langkah berikutnya lebih sulit. Ajeng harus menemui Sari, sahabatnya sejak kecil yang kini menjaga jarak. Sari dulu adalah orang pertama yang mempromosikan Ajeng di hajatan-hajatan desa, membuat poster sederhana dengan spidol dan kertas karton. Tapi sejak Ajeng sibuk di Jakarta, pesan-pesan Sari hanya dibalas singkat, bahkan kadang tidak dibalas sama sekali. Ajeng tahu ia telah menyakiti hati sahabatnya. Dengan langkah gugup, ia berjalan menuju rumah Sari di ujung kampung, melewati jalan setapak yang dulu mereka lalui bersama sambil bercanda. Rumah Sari sederhana, dengan halaman kecil penuh tanaman cabai dan kol. Sari sedang menyiram tanaman saat Ajeng tiba. Wajahnya kaget namun cepat berubah dingin. "Sari, aku boleh ngomong sebentar?" tanya Ajeng, suaranya penuh harap. Sari mengangguk pelan tapi matanya menatap ke tanah.
Ajeng menarik nafas, lalu menceritakan semuanya tentang kesepiannya di Jakarta. Tekanan menjadi bintang dan penyesalannya karena mengabaikan sahabatnya. Aku tahu aku sombong, Sar. Aku gak balas pesanmu, gak hargain apa yang kamu lakuin buat aku dulu. Maafin aku ya. Air mata Ajeng jatuh dan untuk pertama kalinya ia merasa tulus. Sari diam sejenak lalu menghela nafas. Aku cuma sedih, Jeng. Dulu kita bareng-bareng mimpi, tapi kamu kayak lupa aku begitu terkenal. Tapi melihat ketulusan Ajeng, wajah Sari melembut. Tapi ya sudahlah, yang penting kamu balik. Aku kangen temanku yang dulu. Mereka berpelukan dan tawa kecil mereka menggema, mengingatkan Ajeng pada hari-hari bahagia di Karangmulyo. Namun Ajeng tahu perjalanannya belum selesai. Bisikan dari Susuk masih mengganggu, terutama di malam hari, seperti suara yang menuntut sesuatu. Ia memutuskan untuk mencoba ritual pelepasan Susuk meski Mbah Suro sudah tiada. Dengan bantuan Pak Lurah, ia pergi ke makam dukun tua di Wonorejo. Membawa sesaji sederhana, bunga melati, air suci dan kemenyan. Di bawah pohon beringin di samping makam Ajeng berdoa, memohon agar Susuk itu dilepaskan dari tubuhnya. Ia merasa denyutan di dahi dan pinggangnya sedikit mereda selama ritual. Tapi bisikan itu tidak sepenuhnya hilang. Pak Lurah yang mendampingi berkata, "Nah, Susuk itu cuma benda, yang bikin berat adalah hatimu. Kalau hatimu bersih, tidak ada yang bisa mengikatmu." Malam itu Ajeng kembali tampil di sebuah hajatan kecil di Karangmulyo. Hanya dengan panggung bambu dan lampu bohlam sederhana, ia menyanyi Bunga Dahlia, lagu yang dulu membawanya ke panggung pertama. Tanpa riasan tebal atau gaun berkilau, ia merasa lebih bebas. Penonton, warga desa yang mengenalnya sejak kecil, bertepuk tangan dengan hangat. Di antara mereka Bu Marni dan Sari berdiri di barisan depan, tersenyum bangga untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ajeng menyanyi dengan hati, bukan untuk sorotan lampu, tapi untuk orang-orang yang mencintainya. Meski bisikan Susuk masih terdengar samar, Ajeng merasa ada harapan. Ia mulai memahami bahwa pesona sejati bukan dari emas di tubuhnya, melainkan dari keikhlasan dan cinta yang ia berikan. Di bawah langit Karangmulyo yang penuh bintang, Ajeng berjanji pada dirinya sendiri untuk terus memperbaiki hati. Satu langkah pada satu waktu. Pagi di Karangmulyo terasa seperti pelukan hangat bagi Ajeng setelah sekian lama terombang-ambing di gemerlap Jakarta. Matahari baru terbit, menyelinap melalui celah-celah di dinding bambu rumahnya, menerangi wajah Bu Marni yang sedang menumbuk jahe untuk jamu. Suara ulekan kayu bercampur dengan kicau burung di pohon mangga di halaman menciptakan simfoni sederhana yang membuat Ajeng tersenyum. Setelah permintaan maaf kepada ibunya dan Sari, serta ritual pelepasan Susuk di makam Mbah Suro, Ajeng merasa ada beban yang sedikit terangkat dari dadanya. Bisikan aneh yang dulu menghantuinya kini lebih samar, meski belum sepenuhnya hilang. Tapi kini ia punya tekad baru, menyanyi bukan untuk ketenaran, melainkan untuk hati. Hari itu desa bersiap untuk acara amal tahunan, sebuah penggalangan dana untuk memperbaiki masjid tua di tengah kampung. Ajeng diminta tampil, bukan sebagai bintang dangdut muda, tetapi sebagai putri Karangmulyo yang ingin berkontribusi. Panggungnya sederhana, hanya terbuat dari bambu dan terpal biru dengan sound system bekas yang kadang mengeluarkan suara kresek. Ajeng mengenakan kebaya sederhana milik ibunya, berwarna hijau pudar, tanpa riasan tebal atau gaun berkilau. Rambutnya dikepang rapi dengan selai melati terselip, seperti saat ia pertama kali tampil di hajatan desa. Di antara penonton, warga Karangmulyo berkumpul di atas tikar pandan, membawa anak-anak yang berlarian dan ibu-ibu yang sibuk mengobrol tentang panen padi. Sebelum menyanyi, Ajeng mengambil mikrofon tua dan berbicara. Suaranya sedikit bergetar. "Terima kasih sudah datang malam ini. Saya bukan bintang besar, cuma Ajeng, anak Bu Marni dari Karangmulyo. Dulu saya mimpi ke kota, tapi saya lupa dari mana asal saya. Sekarang saya mau nyanyi buat kalian, buat desa kita." Warga bertepuk tangan. Beberapa ibu-ibu tersenyum haru, sementara anak-anak kecil berteriak, "Ayo Mbak Ajeng, nyanyi." Ajeng memulai dengan Cinta di Bawah Lampu Panggung, lagu pertamanya yang kini terasa lebih bermakna. Suaranya mengalir jernih, penuh perasaan, tanpa perlu sorotan lampu panggung atau efek dramatis. Penonton ikut bergoyang pelan,
Dan untuk pertama kalinya Ajeng merasa pesonanya bukan dari Susuk, melainkan dari keikhlasan yang ia pancarkan. Setelah penampilan, Ajeng duduk di antara warga, berbagi es dawet dan cerita. Ia menceritakan perjalanannya dari panggung kecil di desa hingga pingsannya di Jakarta, meski ia masih menyimpan rahasia Susuk dalam hati. Anak-anak muda desa mendengarkan dengan mata berbinar, terinspirasi oleh kisahnya. "Mbak Ajeng, ajarin kami nyanyi dong," pinta seorang gadis kecil bernama Lila. Ajeng tersenyum, teringat dirinya sendiri di usia itu. "Nanti kita buat sanggar seni ya, biar kalian bisa nyanyi dan main musik," jawabnya setengah bercanda, tapi ide itu mulai mengakar di hatinya. Malam itu di kamar kecilnya, Ajeng mulai menulis lagu baru. Di bawah cahaya lampu minyak, dengan suara jangkrik sebagai latar, ia menuangkan perasaannya ke dalam kata-kata. Lagu itu berjudul Cahaya dari Hati, menceritakan perjuangan, kesalahan, dan kejujuran dalam mencari jati diri. Baris demi baris mengalir, seperti air sungai yang jernih, mencerminkan hati Ajeng yang perlahan pulih. Ia menyanyikan lagu itu pelan-pelan, hanya untuk dirinya sendiri, dan merasa ada kedamaian yang tidak ia rasakan selama di Jakarta. Bisikan, Susuk masih ada, tapi kini ia bisa mengabaikannya, seolah suara hatinya lebih kuat. Keesokan harinya Ajeng mengunjungi Sari di rumahnya. Bersama, mereka merencanakan acara kecil untuk anak-anak desa, mengajarkan mereka menyanyi dan menari dangdut. Sari yang kini kembali menjadi sahabat setia, antusias membantu. "Kamu berubah, Jeng. Dulu aku pikir kamu gak akan balik jadi Ajeng yang aku kenal." Ajeng tersenyum. "Aku juga kira begitu, tapi ternyata rumah selalu panggil kita untuk pulang." Di halaman rumah Sari mereka berlatih dengan anak-anak. Tawa dan nyanyian mereka menggema hingga senja. Warga Karangmulyo mulai melihat Ajeng dengan cara baru. Ia bukan lagi bintang yang jauh di kota, melainkan tetangga yang kembali dengan hati tulus. Penampilan Ajeng di acara amal menjadi pembicaraan, dan beberapa warga bahkan merekamnya dengan ponsel, mengunggahnya ke grup-grup WhatsApp desa. Video itu menyebar ke kota-kota tetangga, dan tanpa disangka, produser lama Ajeng, Pak Budi, menghubunginya. "Ajeng, penampilanmu di desa itu beda. Orang-orang suka, mau coba rekam lagu baru." Ajeng tersenyum, tapi kali ini ia tidak buru-buru. "Nanti dulu Pak, saya mau nikmatin waktu di sini," jawabnya, suaranya penuh keyakinan. Di bawah pohon beringin di tengah desa, Ajeng duduk sendirian menjelang malam. Memandang bintang-bintang, ia tahu perjalanannya belum selesai, tapi kini ia punya pegangan. Menyanyi dengan hati, bukan untuk sorotan, tapi untuk berbagi. Susuk mungkin masih ada di tubuhnya, tapi pesona sejatinya kini datang dari dalam dirinya sendiri. Ajeng berdiri di tepi panggung kecil di sebuah studio televisi di Jakarta, kali ini dengan perasaan yang jauh berbeda dari sebelumnya. Setelah beberapa bulan di Karangmulyo, ia memutuskan kembali ke kota, bukan untuk mengejar gemerlap ketenaran, tetapi untuk berbagi cerita melalui musiknya. Lagu barunya Cahaya dari Hati, yang ditulis di bawah lampu minyak di kamar sederhananya, kini menjadi hit nasional. Lagu itu dengan lirik yang jujur tentang perjuangan dan keikhlasan menyentuh hati pendengar dari Sabang sampai Merauke. Radio-radio memutarnya, platform streaming menampilkannya di daftar teratas, dan video klip sederhana direkam di sawah Karangmulyo menjadi viral karena keasliannya. Tapi bagi Ajeng, kesuksesan ini terasa berbeda. Ia bukan lagi tentang lampu panggung, melainkan tentang membawa makna. Malam ini Ajeng tampil di acara televisi nasional, sebuah konser amal untuk anak-anak kurang mampu. Ia mengenakan kebaya modern berwarna krem, sederhana namun anggun, tanpa payat berlebihan yang dulu ia sukai. Rambutnya dibiarkan tergerai dengan selai melati terselip sebagai pengingat akarnya. Saat ia melangkah ke panggung, sorotan lampu tidak lagi membuatnya gentar. Ia tersenyum pada penonton yang kini bukan hanya melihatnya sebagai bintang dangdut muda, tetapi sebagai penyanyi yang punya cerita. "Malam ini, saya nyanyi buat kalian semua dan buat anak-anak yang punya mimpi besar seperti saya dulu," katanya sebelum memulai. Suaranya mengalir penuh perasaan, dan saat menyanyikan Cahaya dari Hati, penonton terdiam. Beberapa bahkan menitikan air mata. Di Karangmulyo, warga desa berkumpul di balai desa menonton penampilan Ajeng di televisi.
yang disumbangkan oleh Pak Lurah. Bu Marni duduk di barisan depan, wajahnya penuh kebanggaan meski matanya berkaca-kaca. Sari yang kini menjadi asisten tidak resmi Ajeng tersenyum lebar sambil merekam layar televisi dengan ponselnya. Anak-anak desa yang kini rutin berlatih di sanggar seni kecil yang didirikan Ajeng bertepuk tangan riuh setiap kali lagu selesai. Sanggar itu yang berlokasi di bekas gudang desa kini jadi tempat anak-anak belajar menyanyi, menari dangdut, dan memainkan alat musik seperti gendang dan keyboard bekas. Ajeng menggunakan sebagian honornya untuk membeli peralatan sederhana, berharap anak-anak Karangmulyo bisa bermimpi besar seperti dirinya, tapi dengan hati yang tetap terjaga. Ajeng kini dikenal bukan karena suaranya, tetapi juga karena kerendahan hatinya. Ia sering kembali ke Karangmulyo, mengisi waktu dengan mengajar di sanggar atau membantu Bu Marni membuat jamu. Warga desa tidak lagi memanggilnya Bintang, melainkan Mbak Ajeng dengan penuh kasih sayang. Di Jakarta ia menolak beberapa tawaran kontrak yang menuntutnya tampil berlebihan atau mengubah citra menjadi lebih glamor. "Saya mau jadi diri sendiri," katanya pada Pak Budi, produser yang kini menghormati pilihannya. Ia juga rajin berbagi cerita di media sosial, bukan untuk pamer, tetapi untuk menginspirasi, terutama anak-anak muda dari desa. Bisikan susuk yang dulu menghantuinya kini hampir tidak terdengar lagi. Setelah ritual di makam Mbah Suro, Ajeng terus berdoa dan berusaha menjaga hati. Seperti nasihat Pak Lurah, ia tidak tahu apakah susuk itu benar-benar hilang dari tubuhnya, tapi ia merasa bebas, seolah pesona sejatinya kini datang dari keikhlasan, bukan dari emas gaib. Kadang di malam yang sunyi ia masih merasa denyutan kecil di dahi atau punggungnya, tapi ia memilih untuk mengabaikannya. Fokus pada musik dan kebaikan yang ingin ia sebarkan. Suatu hari di sela-sela latihan di Sanggar Karangmulyo, Ajeng duduk bersama anak-anak di bawah pohon beringin, berbagi cerita tentang mimpinya yang hampir membutakannya, tapi juga membawanya pulang. Mimpi itu penting, tapi jangan sampai kamu lupa siapa kamu dan dari mana asalmu. Anak-anak itu mengangguk, mata mereka penuh semangat. Lila yang kini jadi murid favorit Ajeng berkata, "Mbak Ajeng, aku mau jadi penyanyi kayak Mbak Ajeng, tapi aku janji gak akan sombong." Ajeng tertawa, mengelus kepala Lila dan berkata, "Jadi penyanyi yang nyanyi dari hati ya, itu yang bikin kamu bersinar." Malam itu di Karangmulyo, Ajeng mengadakan acara kecil untuk merayakan ulang tahun sanggar seni. Warga berkumpul, membawa makanan seperti sate ayam dan es dawet, sementara anak-anak menampilkan tarian dan nyanyian yang telah mereka latih. Ajeng ikut bernyanyi, membawakan cahaya dari hati bersama mereka. Suara mereka bergema di bawah langit penuh bintang. Ibunya dan Sari berdiri di samping panggung, tersenyum bangga. Ajeng menatap mereka, lalu ke warga yang dulu menyaksikan langkah pertamanya, dan merasa hatinya penuh. Ia tahu, inilah pesona sejati, bukan dari susuk atau ambisi kosong, tapi dari hati tulus dan kerja keras yang membawanya kembali ke rumah. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.